Gue harus tanya ke siapa lagi nih? Vino juga kemana sih? Bro, thank you ya for the drink ya. Iya mas. Sama-sama. Sean, mau kemana dia? Tadi Sean nanyain apa ya? Mas Sean mau ketemu Ibu Rani. Sean mau ngomong apa sama Tante Rani? Gue harus cari tahu. Maaf. Maksudnya mau kemana? Jalan keluarnya bukan di situ, Mas. Oh iya, gue lupa kasih tahu lo. Gue ada yang ketinggalan di kamar Vino. Ya, mau ngambil dulu. Oh, silakan Mas. Silakan. Udah moodnya tegang, penjagaannya juga makin ketat. Rumah Vino kok jadi gak nyaman gini? Apa iya aku udah mengambil keputusan yang tepat? Ini artinya sebentar lagi aku harus tinggal sendiri tanpa ada anak-anak. Kemarin Satya yang harus pergi, sekarang Vino. No, aku gak boleh lemah. Ini cara yang harus aku ambil untuk melindungi Vino. Maafkan Mama ya, Vin. Mama gak bisa dampingi kalian tumbuh. Tapi suatu saat nanti, kalian akan paham kenapa Mama harus lakukan ini semua. Andrani, Sean? Bikin kaget aja. Ada apa? I just want to talk to you. Sure. But I don't have much time, Sean. Is it true Vino's leaving Jakarta tonight? Yep. Tapi, Vino must be sad. Leaving so soon. I did this for him. So supposed to be Vino nggak sad dong. Vino akan berangkat malam ini, Sean. But auntie, alasannya apa? Apakah separah itu? Tidak bisa diperbaiki lagi? Saya hanya nggak ingin mengulangi kesalahan yang sama, Sean. Vino sudah sering terbukti membantu Laras. Laras itu benalu. So Vino must leave malam ini. Sean kemana? Kayaknya dia kesini tadi. Itu dia. Kok kayak serius amat ya? Please do understand me. Keputusan Auntie sudah bulat. Tidak bisa dirubah lagi. Just think about it. Kasih waktu semalam atau 2 malam lagi? For what, Sean? Jangan sampai auntie menyesal. Maksud kamu apa, Sean? You know, young people nowadays, if they get separated, they become more closer. It's impossible, Sean. Vino dan Satya kan ada di London, Laras di Jakarta. Gimana caranya? Are you sure, auntie, this is safe? Di sini juga, auntie, awasi mereka 24 jam. With all the securities, you can watch them always. But still, mereka bisa dekat. Ada benarnya sih, Sean. Yang dekat aja bisa kecolongan. Apalagi kalau jauh. So, maksud kamu ngomong seperti ini apa, Sean? I have a plan. I know auntie gak bisa tinggal jauh dari anak-anak. You will be lonely. Gimana kalau Vino stays? I will make Vino hate Laras the way you hate Laras. Hate? Maksud kamu benci? Gimana caranya bisa benci? Auntie gak percaya. It's so easy, auntie. Kalau Laras jatuh cinta pada orang lain, Vino akan marah and end up hate Laras. Oke, nice plan. Tapi siapa orangnya? Me. Aduh, nggak kedengaran sama sekali nih. Tapi gue yakin, ini serius. Gue harus mendekat nih. Are you sure, Sean? Yes.
I'm sure. Mas Leon. Mr. Odit. Mas Leon sudah lupa ya jalan menuju kamar Mas Vino? Atau saya mau antar? Nggak usah, nggak lupa kok. Cuman kayak ini lagi cari udara segar aja. Nah, kalau begitu, Mas Leon tunggu aja di depan. Udaranya lebih segar, Mas. Yaudah. Gimana, Anti? Setuju dengan saya? Aduh, dikit lagi gue tahu mereka ngomongin apa. Ini pasti serius. Gue harus tahu ini soal apa. Mas Leon, ayo. Iya. Di mana? Sini ya? Mas Vino, masuk mas. Bim, ntar dulu. Kita buru-buru nih mas. Ntar. Ras. Jadi gimana? Soal dayung tadi, naik perahu. Ya seru sih, tapi lain kali lu jangan sok-sokan buang-buang dayungnya kayak gitu, jadi repot. Ya bukan. Soal sepeda, Bukan. soal lebah. Aduh, bukan juga. Bim, Maaf Mas Vino, soal yang mana ya Mas? Saya kan tadi nggak ikut sama Mas Vino. lu juga apaan sih, Bim? Siapa yang ngomong sama lo? Nggak usah jawab apa-apa. Yang mana ya Mas? Nggak tahu ah. Jadi gimana, Ras? Gimana apanya? Iya, jawaban lo gimana? Ih, si Vino masih aja bahas itu. Terus gue harus jawab apa dong? Vino, lo kenapa sih jadi malah marahin Pak Bimo? Pak Bimo kan nggak salah apa-apa. Kayaknya lo tuh masuk angin ya, makanya otak lo langsung kayak gitu. Ah, udahlah. Nggak usah ngalihin. Jawab aja pertanyaan gue. Yang tadi. Yang tadi. Yang gue nembak lo barusan. Apa jawabannya? Jawab. Apaan sih Vino? Bisa nggak itu nggak usah dibahas sekarang? Ada Pak Bimo tahu? Ya udah nggak apa-apa. Lo fokus aja ke gue. Nggak usah perhatiin dia. Cepetan. Iya, ya nggak bisa. Gue nggak bisa jawab kalau ada orang. Ya udah deh. Ayo ikut gue. Ih, apaan sih Vino? Nggak sopan banget deh. Ya udah ikut dulu biar ngomong. Iya, udah jangan. Ayo Mas Vino, kita harus pulang sekarang Mas. Ibu sudah menunggu di rumah dari tadi. Kalau kita telat semenit aja Mas, Ibu bisa marah-marah pada saya Mas. Ayo Mas. Tuh, ya kan? Udah deh, mendingan lo pulang aja. Apa susahnya sih tinggal jawab doang? Ya udah lo jawab dulu aja apa jawaban lo. Vino, Apa susah banget ya? Enggak apaan sih? sekarang yang paling penting lo mendingan masuk dulu aja Kenapa ya. nggak jawab sekarang? Udah ya Vino, malu ada Masuk. Lo tinggal jawab doang apa susahnya sih? Udah cepetan masuk dulu. Nah, Ras. Ras. yaudah Pak Bimo, mendingan langsung jalan aja deh buruan. Daripada ntar Vinonya kabur lagi, saya juga udah mau langsung balik kok. Maaf ya Mbak Laras, saya nggak bisa nganterin Mbak Laras. Hati-hati di jalan ya. Iya, nggak apa-apa kok. Saya duluan ya Pak. Mari Mbak. Permisi. Hati-hati di jalan ya Mbak. Kayaknya nih, saya harus kasih tahu ke Mbak Laras kalau Mas Vino akan pergi juga malam ini. Tapi Apaan sih si Laras? Selalu aja bikin gue nunggu. Emang apa susahnya sih? Dia tinggal jawab aja kok.
Mau. Tahu nggak? Kepala batu. Mbak Laras, sebentar Mbak. Ini Bimo juga ngapain lagi? Tadi katanya mau buru-buru. Sekarang malah dia yang lama. Ada hal yang mau saya bicarakan sama Mbak Laras. Tentang... Apa? Woi Bim, cepetan. Tadi lo suruh gua buru-buru. Kalau nggak gua turun lagi ya. Gua juga masih mau ngomong sama Laras. Jadi tadi mau ngomongin soal apa, Pak? Jadi ada satu hal yang harus saya bicarakan dengan Mbak Laras. Tapi... Bimo, cepetan. Udah Mbak, lain kali aja. Ya udah. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya Mbak. Pak Bimo tadi mau ngomong apa ya? Kayaknya hal penting. Lo sih Bim. Kenapa sih? Lo harus datang di saat-saat yang nggak tepat. Nyebelin tau nggak? Maaf Mas Vino, maaf Mas. Tapi kan saya harus menjalankan perintahnya Bu Rani Mas. Coba kalau tadi lo nggak ganggu. Gue udah tahu perasaan Laras ke gue tuh kayak gimana. Gue udah tahu jawaban dia apa. Maaf Mas Vino, tapi saya janji Mas, saya tidak menceritakan pada siapapun, termasuk kepada Bu Rani. Tapi Mas Vino diterima nggak sama Mbak Laras? Yang mana gue tahu Bim. Lo udah keburu ganggu. Nyebelin. Ini semua salah lo tau nggak? Your fault. Iya sih Mas. Saya minta maaf ya Mas, sekali lagi Mas. Mana tadi suasananya udah romantis. Udah so sweet. Susah tau Bim. Gue buat suasana kayak gitu. Cewek mana coba yang bisa nolak kalau ada di suasana kayak tadi? Tapi saya manggil Mas Vino kan bukan tanpa alasan. Karena ini soal penting sekali Mas. Ya apa yang lebih penting Bim? Nggak ada yang lebih penting dari gue tahu perasaan Laras ke gue gimana. Sekarang semua jadi ribet kan? Gue harus ngatur semuanya lagi. Bikin suasana kayak tadi lagi. Belum kalau Laras berubah pikiran. Mesti dia jawab iya. Bisa aja kan dia jawab enggak. Repot deh gue Bim. Kacau. Chaos. Kayaknya ya Bim, gue harus bisa keluarin Pak Samsul dari penjara. Biar Laras tuh bener-bener tahu kalau perasaan gue ke dia tuh tulus selama ini. Tapi Mas Vino tidak punya banyak waktu lagi Mas untuk menanyakan perasaannya Mbak Laras. Kenapa gitu Bim? Soalnya Mas Vino malam ini juga harus meninggalkan Jakarta Mas untuk berangkat ke London. Malam ini? Iya. Ras. Hai. I love you. Enggak. Tapi nggak mungkin. Dia pasti lagi ngerjain gue. Tapi ini udah 2 kali loh. Dan kayaknya soal ngerjain gue tuh udah lama banget. Mana udah ketahuan kan sama gue? Masa dia masih kekeh sih mau ngerjain gue? Nggak kapok apa? Masa lo masih nggak ngerti sih, Ras? Gue tuh sebenarnya suka sama lo. Gue cinta sama lo.
Masa lo gak bisa ngerasain itu? Waktu itu juga, kenapa dia tiba-tiba nyatain perasaannya di hari ulang tahun dia? Itu hari ulang tahunnya loh. Harusnya kan dia gak buang-buang waktu untuk hal-hal yang gak berguna. Kayak ngerjain gue gini. Ya Tuhan, apa jangan-jangan Vino emang serius sama perasaannya ke gue ya? Apa dia bener-bener suka sama gue? Oke, tenang Laras, tenang. Soal ini jangan lo ambil pusing dulu. Yang penting sekarang, gue mesti mikirin gimana caranya ngeluarin ayah dari penjara. Ya, itu dulu yang penting. Dar, tumben lo sendiri aja. Iya nih Ras, gue lagi nunggu kabar dari Leon. Dia lagi ketemu sama Tante Rani. Leon ngapain temuin Bu Rani? Kayaknya sih karena dia ngerasa bertanggung jawab atas pacaran pura-puranya gue sama Vino. Aduh, gue takut banget Ras, Leon itu kena masalah lagi sama Tante Rani. Dia kan udah banyak masalah sama papanya. Terus sekarang ditambahin lagi sama Tante Rani. Aduh, pasti makin kacau deh semuanya. Ya lo tenang dulu ya. Gue ngerti sih sekarang gimana perasaan lo, Dar. Lo pasti takut Leon kenapa-napa kan? Oke, yaudah sekarang gue akan di sini nemenin lo. Lo boleh cerita apa ya sama gue sambil kita nungguin Leon ya. Leon ya, Dar? Bukan Ras, papanya Leon. Aduh, jangan-jangan Om Ren nelfon gue karena dia tahu Leon lagi ketemu sama Tante Rani. Ya kita sih belum tahu juga apa yang Leon bakal ngomong apa. Kenapa nggak coba lo angkat dulu aja? Halo Om Ray. Sekarang Om. Ya udah kalau gitu Dara kesana ya sekarang. Om Ray minta ketemu sama gue Ras. Mau gue temenin? Enggak apa-apa. Lo di sini aja, lo tungguin Leon. Siapa tahu dia datang tiba-tiba kan. Dar. Gue temenin lo ya. Enggak Ras, nggak apa-apa, nggak usah. Gue sendiri aja ya. Yaudah kalau gitu gue cabut dulu. Hati-hati ya. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Waduh, Mas Mike, makannya udah nih. Nggak mau nambah nih makannya? Nggak perlu nambah lagi. Cukup buat hari ini. Oke. Wah, set. Tapi Mas Mike, jangan lupa nih ya, pulangnya hati-hati. Udah gitu besok ya mampir lagi ke sini gitu, oke? Yaudah, gue balik dulu ya. Oke bro, mantap jiwa nih orang. Keren banget emang tampangnya. Wah, si bos aja sampai hormat gitu sama Mike. Pasti bos tahu kalau Mike itu orang tajir, makanya dia sampai segan. Lola, manusia yang bibirnya lancip kayak ujung Monas. Hah? Lu ngapain pegang bohong gitu aja lu? Bibir lu tuh ngondo itu, ntar jatuh lu, hati-hati lu. Hah? Ini lu rapin meja nih. Bawaannya gue tensi gue tinggi aja nih kayak termometer yang ngeliat lu. Oh iya, gue belum dapat nomor teleponnya. Wah, mending sekarang atau enggak sama sekali. Aduh, males banget gue pulang. Coba gue punya mobil sendiri ya. Pasti hidup gue akan jauh lebih enak. Dan gue gak bakal kepanasan kayak gini. Hai Mike, gue boleh minta nomor handphone lo nggak?
Nomor HP gua? Buat apa lu minta nomor HP gua? Jadi bos nyuruh gue minta nomor handphone lo. Jadi kita harus punya nomor handphone tiap pelanggan kita gitu. Jadi kalau ada promo, kita bisa langsung kontak sendiri. Oh gitu ya? Kalau gitu sini HP lu, biar gua catat nomor HP gua. Oh ya, by the way, lu ada aplikasi taksi online nggak? Ada kok. Kalau gitu gue pesen taksi online lewat sini ya. Iya, boleh pakai aja. Kenapa naik taksi? Emang lo nggak bawa mobil? Mobil gue di showroom. Wow, di showroom? Jangan-jangan nih orang punya showroom mobil lagi. Widih, pasti mobilnya banyak deh, gonta-ganti. Nanti kalau gue udah jadian sama dia, pasti naik mobilnya beda-beda. Anak-anak kos pasti iri lihat gue. Nih totalnya 110.000, lu ada kan? Hah? Maksudnya? Ya gua nggak ada cash, lu bayarin dulu aja. Ini kan aplikasi punya lo. Ya, tapi kan lo bisa bayar pas. Nanti gua ganti. Pas kita ngedate mungkin. Hah? Gue nggak salah denger nih. Dia bilang ngedate. Iya, gue bayarin. Thanks Lola, lo baik banget sama gua. Terima kasih ya. Oh ya, by the way, taksi online gue udah datang. Gue balik dulu ya. Dadah. Dadah. Handphone gue. Dadah Lola. Thanks ya. Oh my god. Gak salah denger nih gue. Gue diajak ngedate sama cowok tajir. Cowok tajir loh. Ya ampun, bentar lagi gue bakal jadi cewek tajir. Emang Laras doang yang bisa ngegaya cowok tajir? Gue juga bisa kali. Tante Rani sama Sean lagi ngerencanain apa ya? Kayak serius banget. Dan kenapa Vino gak curiga sama sekali? Padahal udah jelas banget loh, ada yang aneh. Finally, lu kemana aja, man? I need to talk to you. It's about Sean. Kenapa Sean? Aneh. Udah lo gak usah khawatir, dia tuh emang aneh orangnya. Ya gua tahu dia aneh. Tapi ini bukan tentang itu. Ini tentang gerak-gerik dia agak mencurigakan, man. So? Ya dia emang gitu orangnya. Udah aneh, mencurigakan. Ngomong gak jelas. Ya gitulah. Terus? Terus? Kok gue yang terus? Lo tadi mau ngomong apa? Iya, yang itu tadi. Lo kok biasa aja sih? Ah, udah lah Yon. Gue lagi gak males mikirin dia. Otak gue lagi mumet. Bodo amat lah. Mumet kenapa lagi sih? Gue harus cabut dari Jakarta malam ini juga. Gue harus ninggalin semuanya. Serius? Ya gue sih juga pinginnya bercanda Yon. Tapi gimana? Serius? I have no choice. Jadi lo bakal susulin Satya gitu? Ya iya. But wait. Mama kamu ngomongnya kapan? Emang kenapa? Karena tadi barusan aku lihat Tante Rani sama Sean lagi ngomongin apa gitu, lagi serius banget. Tunggu. Jadi lo pikir ini semua ulah Sean? Never know. Gue ngomong dulu ke mama gue. Mama! Hey bro, udah balik lo? Mata lo burem ya? Jelas-jelas gue berdiri di depan lo. Ya iyalah gue udah balik! Kenapa Vin? Lo marah-marah sama gue? Do you have a problem with me? Sean, lo denger baik-baik ya. Soalnya kau ulang tahun, gue udah coba untuk maafin lo. Lo akan coba untuk lupain. Tapi kalau sampai gue keluar dari Jakarta dan itu gara-gara lo gak akan pernah gue maafin. Ngerti lo? Udah Sean, lo ngaku aja sih. Huh? Ngaku? For what? I don't do anything. Sekarang gini aja deh.
kalau emang lo masih mau gue anggap sebagai keluarga, lo masih mau gue anggap sebagai saudara, lo jujur deh sama gue. Oke. Lo tadi ngomong apa ke nyokap gue? Lo lapor apa lagi ke dia? Lo nggak jawab sih? Katanya mau jujur. Ya jawab lah. Jawab! Gue apa? Gak usah jawab kan lo? Jangan-jangan lo emang sengaja mau hancurin hidup Vino sampai dia kirim ke luar negeri, iya? Hah? Gitu? Jawab nggak lo? Vin. Jawab! Vin. Oh, ada apa ini? Jadi ini, cara kalian main keroyokan kayak orang kampungan. Main hakim sendiri. Iya. Ma, Vino mau bicara sama Mama. Oke, kita bicara di ruangan Mama. Tapi Ma, Gak usah pakai bantah segala, Vino. Dan kamu, Leon, ngapain kamu ada di sini? Kurang puas kamu bikin keributan di rumah. Dan sekarang kamu mau bikin keributan di sini. Enggak kok Tante, ini tadi cuma mau ketemu Vino doang kok. Barusan kamu udah ketemu kan? Ya udah. So kamu mau apa lagi? You may go home now. Ya Tante. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? ya Tuhan, Mama bisa nggak ya dibujukin untuk nggak ngirim gue ke luar negeri kayak Satya? Gue mau di sini aja. Mana gue belum tahu lagi jawaban dari Laras. Nggak enak banget pergi bawa rasa penasaran. Damn. Mati lo, Vin. Now what? Mama tahu, Vino. Pasti kamu ingin bertanya kan ke Mama. Kenapa kamu harus pergi malam ini? Ma, please Ma. Vino nggak mau pergi. Vino mau di Jakarta aja, Ma. Please kasih Vino satu kesempatan lagi. Enough, Vino. Mama udah nggak sanggup lagi kamu bohongin. You know what, Vin? Up until now, Mama masih juga nggak ngerti. Apa segitu pentingnya Laras? Sampai anak-anak Mama sendiri berani nentang mamanya yang melahirkan ke dunia ini. Ma, Vino minta maaf kalau Vino buat Mama kecewa. Vino janji sama Mama. Vino akan berubah. Vino akan nurut sama Mama. Tapi please, Ma. Vino nggak mau pergi dari Jakarta. Supaya kamu bisa dekat-dekat Laras terus. Itu kan yang ada di otak kamu. Gue harus putusin sekarang. Iya, harus. Oke, Ma. Vino janji sama Mama. Mulai detik ini, Vino akan jauhin Laras. Vino akan cuekin dia, dan Vino nggak akan deket-deketin dia lagi, Ma. Vino akan lakuin itu semua kalau itu bisa ngerubah pikiran Mama. Leon, gimana? Lo gak kena masalah kan sama Bu Rani? Enggak kok, gak kena masalah apa-apa. Gue juga kayak udah biasa deh kena disini sama Tante Rani. Sejak awal gue ajak Satya sama film clubbing. Tapi kayak malam ini gue gak bakal kesana lagi deh.
Emangnya kenapa? Bukannya lo sama Vino dan juga Satya udah temenan dari kecil? Ya temenan, tapi kayak emang kalau ketemuan harus di dalam rumah ya? Bisa di luar kan? Iya bisa sih. Tapi Dara mana? Dara nggak sakit kan? enggak, dia baik-baik aja. Cuma tadi dia pergi ke... Pergi gimana? Pergi nemuin bokap lo. Ngapain? Kan gue udah buat keputusan. Gak bisa gini dong. Bentar. Tadi yang maksud omongan lo yang katanya lo nggak akan ke rumahnya Vino sama Satya lagi, kenapa? Lo udah dilarang sama Burani ke sana. Jadi mulai hari ini, Vino bakal keluar negeri. Sorry Ras, gue gak ada waktu, gue harus pergi. Vino keluar negeri hari ini. Ada hal yang mau saya bicarakan sama Mbak Laras. Tentang... Apa? Woi Bim, cepetan. Tadi lo suruh gue buru-buru. Jadi tadi mau ngomongin soal apa, Pak? Jadi ada satu hal yang harus saya bicarakan dengan Mbak Laras. Tapi... Bimo, cepetan. Udah Mbak, lain kali aja. Mungkin ini yang mau disampaikan sama Pak Bimo tadi. Ya Allah, kenapa Vino harus mengalami hal seperti Satya? Hanya karena gue. Satu persatu orang di dekat gue pergi ninggalin gue. Mulai dari ibu, Satya, ayah, sekarang Vino. Seharusnya gue jauh-jauh dari Vino. Kalau gue gak ada di dekat Vino, dia gak akan mungkin ngalamin hal begini. Ya ampun. Mike emang kalau mau dilihat dari sudut manapun tetap ganteng, badai, cucok, meong. Emang ya, pokoknya itu cocok banget sama Lola. Ceweknya cantik badai, cowoknya tajir. Kenapa sih tuh anak? Hidupnya drama banget deh. Gue yakin dia pasti masang muka sedih biar semua orang pada perhatian sama dia. Kayaknya ada yang lagi kena masalah nih. Lagi meratapi nasib. Udah deh, terima aja nasib lo. Kasian sih ya, di PHP sama cowok tajir. Udah deh, namanya itu nggak jodoh. Nggak kayak lo lah, bakal dapet jodoh yang tajir melintir. Wah, deh, cabut aja. Iri kan, sosokan nggak denger. Sebenarnya apa yang dipikirin mama tadi ya? Diamnya itu misterius banget sih. Gue jadi penasaran, apa mama diem dan dia mikir kayak tadi tuh karena dia percaya sama gue. Dia percaya kalau gue bakal jauhin Laras. Semoga aja dia gitu. Semoga aja mama ngebatalin niatnya untuk kirim gue ke Eropa dan tetap ngizinin gue stay di Jakarta. Mau gue pergi atau enggak, seenggaknya gue harus tahu perasaan Laras ke gue. Enggak. Kalau gue telepon,
Bu Rani pasti bisa nyadap telepon gue. Dan Vino bakalan dapat masalah lagi. Tapi gue harus bicara sama Vino sebelum dia pergi. Sebenarnya Laras cinta sama gue apa enggak sih? Kok sibuk sih? Sibuk nomornya. Kenapa ya? Perasaan gue jadi campur aduk kayak gini. Gue harus tahu perasaan Laras ke gue tuh kayak gimana. Sibuk lagi sih. Kayaknya kafe lagi banyak orderan deh. Sibuk lagi nomornya. Gue harus nelfon siapa coba? Masa gue nelfon Dara? Ntar Dara tahu dong kalau gue nembak Laras. Ya udahlah, gue telepon nanti lagi aja. Yang pasti gue harus ngomong sama Vino. Kayaknya ada orderan nih. Lumayan ya. Ya udah coba aja lo angkat lol. Duh, tapi gimana cara deliverynya ya? Reza belum balik lagi. Duh, tuh anak kemana sih? Ah, cuma motor gue dibawa dia lagi. Yaudah gini aja, sekarang lo angkat, gue mau nyari Reza. Cepetan, keburu mati. Halo, dengan restoran DNA. Kenapa setiap gue denger suara Laras, hati gue jadi adem banget ya? Ini suara yang gak akan gue bisa denger lagi kalau Mama jadi ngirim gue ke London. Vino? Ini lo ya, Vino? Ras, jadi gimana? Vino ini lo kan? Ya iyalah. Cuman ada satu orang di dunia ini yang punya suara kayak gini. Vino, gue mau minta maaf ya sama lo. Gara-gara gue. Semua gara-gara gue. Hubungan lo sama nyokap lo jadi gak baik kayak gini. Gue jadi berantem sama nyokap lo. Bahkan lo harus terpaksa dikirim ke Eropa. Gue bener-bener ngerasa bersalah banget, Vin. Udah. Gak usah lo pikirin, Ras. Ini juga bukan salah lo kok. Ini semua tuh salah gue. Guenya aja yang ceroboh. Enggak, Vin. Semua masalah ini gara-gara gue. Harusnya dari awal gue gak pernah ngebiarin lo terlibat dalam urusan gue. Harusnya gue gak ngebiarin lo bantuin gue. Gue pasti akan ngebalas perbuatan baik lo. Gue akan coba ngomong sama nyokap lo supaya lo gak jadi ke Eropa, Vin. Udah, gak usah, Ras. Lo gak perlu ngelakuin apa-apa. Lagian, percuma juga. Juga
Emang ada yang bisa merubah keputusan nyokap gue. Tapi Res, sebelum misalnya nih gue beneran harus pergi, paling enggak lo boleh gak ngelakuin satu hal? Gue minta sesuatu sama lo. Apa, Vin? Res, boleh kan? Gue tahu jawaban dari lo soal perasaan lo ke gue. Sudah apa pantaskah kau untuk ku tunggu? Aduh, gimana nih? Gue belum mikirin jawabannya lagi. Gue jujur aja, Ras. Gak apa-apa kok. Gue siap nerima apapun jawaban dari lo. Keterlaluan kalian. Gue harus jawab apa? Iya apa enggak? Aduh, jujur gue gak siap banget. Ras, jadi apa jawaban lo, Ras? Iya atau enggak? Vin, gue butuh waktu buat jawab itu. Reza kemana sih? Pakai kunci motor sama duit delivery dia bawa lagi. Ras, lo temen dia kan? Lo pasti tahu dia di mana. Lo bisa nanti nggak? Gue lagi ngebahas hal yang lebih penting. Lola, kenapa dimatiin sih teleponnya? Duit delivery gue tuh lebih penting daripada urusan lo. Jauh lebih penting. Gue yakin deh, Reza pasti bawa kabur duit gue. Ya gue ngerti, tapi masalahnya tetap aja lo tuh gak sopan main asal matiin telepon orang kayak gitu. Bodoh amat. Halo? Halo, Ras? Ngajar banget. Dimatiin lagi. Pasti gara-gara Lola. Halo? Halo? Kok kayak ada yang matiin? Berarti tadi ada yang dengar pembicaraan gue sama Laras. Sekarang semuanya udah kebongkar. Ternyata Vino selama ini hanya pura-pura membenci Laras. Tapi sebenarnya dia malah menaruh perasaan yang sangat besar terhadap Laras. Za, gue tuh bener-bener gak mau pindah ke Aussie. Gue gak bisa jauh, Za, dari Leon. Lo tau kan? Gue harus apa, Za? Kak Sonia, udah ya. Udah dong, jangan nangis. Gak bisa. Biarin aja gue mau nangis. Za, kok lo diem sih? Ini waktu yang lo ngomong. Lo kasih saran kayak ke gue. Percuma dong gue ngajak lo kesini kalau lo diem aja. Tapi Kak, sumpah aku tuh nggak tahu harus ngapain. Aku nggak ngerti soal cinta-cintaan. Aku kan udah pernah bilang sama Kak Sonia kalau aku belum pernah pacaran. Tuh kan, gue bener-bener percuma ngajak lo kesini. Bukannya bantu nyelesain masalah gue, malah bikin beban doang. Maaf ya, aku nggak bisa bantu banyak. Tapi yang aku dengar dari cerita Kak Sonia, kayaknya
Papa Kasonya nggak mau kalau Kasonya disakitin sama Bang Leon. Makanya Papa Kasonya bikin keputusan kayak gitu. Tapi mungkin ceritanya bisa beda kalau Kasonya bisa move on dari Bang Leon. Apa lo bilang move on? Enggak, Za. He's my everything. Leon itu cowok sempurna. Udah ganteng, romantis. Dia itu perfect, Za, buat gue. Gak ada yang bisa kalahin dia. Kak, sempurna itu hanya milik Allah. Bang Leon itu ciptaan Allah. Gak ada ciptaannya yang menandingi kesempurnaannya. Aduh, kalau mau ceramah sih. Habisnya aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi emang bener kan kayak gitu? Za, tapi bener juga sih. Kayaknya gue percuma deh. Gue selalu ngebanggain kesempurnaan Leon. Padahal di sisi lain, dia nggak cinta sama gue. Za, kayaknya gue udah harus mulai nurut deh, Za, sama bokap gue. Aduh, Kak, udah Kasonya jangan nangis lagi udah ya. Maaf nih Kak sebelumnya. Kayaknya aku harus balik deh. Udah malam. Apa lo bilang pulang? Kok lo pulang sih? Gue belum selesai ngomong, Za. Kak, Kasonya kayaknya nggak perlu ngantur aku deh. Aku bisa pulang sendiri kok. Naik angkot aja gampang. Apaan sih, Za? Kok lo gak mau pulang sendiri? Nggak mau. Pokoknya gue gak mau tahu, lo harus bareng sama gue. Gue masih mau curhat, Za. Setidaknya kan kalau kita di mobil, kita masih bisa ngobrol. Ya udah. Ayo. Za, tapi kok gue kepikiran ya tentang saran yang lo kasih tahu ke gue tadi. Yang lo nyuruh gue move on. Tapi gimana ya, Za, caranya? Gimana cara cari pengganti Leon? Karena gue susah move on. Setahu aku, move on itu kan membuka hati untuk yang baru. Ya, siapa tahu nanti Kasonya dapat cowok yang lebih baik dari Bang Leon. No way. Leon itu udah paling sempurna buat gue. Ya ampun. Kenapa gue gak kepikiran ya dari awal? Kasonya kenapa? Kok ngomong sendiri? Ada Mas Leon. Papa mana? Papa belum pulang, Mas. Padahal sudah dari tadi. Aduh, berarti Papa masih sama Dara dong. Mereka ngobrolin apa sih sampai selama ini? Duh, Mas Leon, jangan bengong gitu dong. Tuh, Mas Leon nggak ceria lagi kayak dulu-dulu. Udah tenang aja, Bi. Aku baik-baik aja kok. Serius, baik-baik aja. No, mukanya kelihatan stres. Aku baik-baik aja kok. Yang perlu Bibi cemasin, bukan Leon, Papa. Makannya gimana? Oh, tenang, Mas. Bapak baik-baik aja. Makannya udah Bibi kontrol dengan baik. Vitamin? Sip, oke? Vitamin sip, oke. Oke. Sering dikasih kopi nggak? Jangan sering-sering. Udah Air lah. putihnya ingetin. Iya, Mas. Nah, ya udah good. Tapi serius nih, kalau Papa sakit, langsung kasih tau Leon. Papa nggak sakit kan? Oke, Mas. Bapak itu sehat-sehat aja. Cuman ya gitu, belakangan ini sering bengong,
kayak Mas Leon tadi. Mas Leon, bentar ya, Bibi ambil air minum dulu ya. Maaf Om, Dara nggak bisa lama-lama. Tapi kalau boleh tahu, Om manggil Dara kesini mau bicarain apa ya? Maaf Dara, kepala Om berat sekali. Wah, kenapa Om? Om ada masalah bisnis yang diundur. Kamu tahu Om Robert kan, papanya Sonya? Dia batalkan pendanaan proyek properti yang Om lagi siapkan. Astaga, terus gimana dong Om? Bagaimana lagi? Uang perusahaan Om sudah masuk ke dalam proyek ini. Dan sekarang proyek ini berhenti. Ya stuck gitulah. Leon udah tahu Om soal ini? Leon harusnya sudah tahu karena Om sudah pernah cerita sama dia. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Leon tidak ngerti kalau proyek ini sangat besar. Dan dampaknya juga besar bagi cash flow Om. Ya ampun. Ini lama sih. Yaudah aku telepon Dara aja. Kok dia reject? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Gak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Oh, ini arti dia sama papa. Ya udah deh. Dara, kamu di mana? I'm worried. Please kabarin aku. Jadi kira-kira Dara bisa bantu apa Om?